Shalom anak-anak, kita bertemu kembali di dalam pelajaran pendidikan agama Kristen pada hari ini. Kita akan belajar tentang firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu, kita minta pertolongan daripada Tuhan, supaya kita bisa mengerti dengan baik apa yang kita akan pelajari bersama-sama pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih karunia-Mu bagi kami. Jikalau kami masih boleh bertemu pada hari ini, itu juga merupakan anugerah Tuhan bagi kami, yang Tuhan sudah boleh nyatakan kepada kami. Saat ini kami mau belajar akan firman-Mu. Tuhan tolong berkati supaya kami bisa mengerti dengan baik apa yang kami pelajari dan kami juga bisa mengenal Engkau di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Anak-anak, pada semester yang lalu saya membicarakan atau menjelaskan tentang Allah yang memiliki kemahakuasaan, ya. Dia adalah Allah yang maha kuasa. Allah juga dia adalah Allah yang maha tahu, ya. Dia mengetahui segala sesuatu, bahkan dia mengetahui apa yang perkataan yang kita belum ucapkan, dia mengetahui jalan pikiran kita. Allah juga dia adalah maha hadir, artinya dia bisa hadir pada saat yang sama di sini, maupun juga dia hadir di tempat lain. Ya. Nah, anak-anak, pada hari ini kita akan belajar juga tentang sifat Allah seperti yang semester yang lalu, tetapi sifat Allah yang kita akan pelajari saat ini adalah sifat Allah yang ada pada manusia. Kalau maha hadir, maha kuasa, maha tahu, kita sebagai manusia tidak punya hal seperti itu, ya. Kita tidak maha tahu. Kita tidak maha hadir karena kita dibatasi oleh ruang dan waktu, ya. Kita juga tidak maha kuasa. Kita tidak sanggup melakukan hal-hal yang hanya bisa dilakukan oleh Allah. Nah, kita akan melihat sifat apa yang kita akan pelajari dari sifat atau karakter Allah. Ya. Yang pertama kita akan pelajari yaitu sifat bahwa Allah itu adalah kasih, ya. Sifat kasih ini juga kita miliki sebagai manusia. Ya, nanti kita akan lihat, ya. Tetapi kita akan belajar terlebih dahulu bahwa sifat Allah itu yang pertama adalah kasih. Nah, di dalam Mazmur 103 ayat 8 itu dituliskan bahwa Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Lalu dalam 1 Yohanes 4 ayat 8 tertulis, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Nah, anak-anak, dari dua bagian firman Tuhan ini, kita bisa melihat bahwa Allah kita itu adalah Allah yang memiliki sifat kasih. Nah, apakah Allah yang kasih itu sama seperti kita juga yang punya sifat kasih? Tentu berbeda, ya. Karena kasih yang kita miliki, kasih seorang manusia itu kadang-kadang bisa berubah, ya. Di hari ini dia mengasihi, tetapi di beberapa hari kemudian, di kesempatan lain, dia bisa saja sudah tidak mengasihi lagi orang itu. Dia berubah, ya. Tetapi kasih Allah itu kekal selama-lamanya, ya, tidak berubah, tetap teguh, ya. Nah, anak-anak, untuk mengerti lebih jauh tentang kasih atau sifat kasih itu, coba kita melihat bagaimana kehidupan kita, ya. Nah, kita sebagai manusia, tadi saya katakan memiliki sifat kasih seperti apa yang Allah miliki. Tapi jelas berbeda, ya. Nah, coba kita lihat. Ya, kita namanya anak-anak remaja,
tahu ya kalau setiap bulan Februari tanggal 14 kita sering merayakan apa? Hari Valentine ya, atau hari kasih sayang. Ya, mungkin ada yang memberikan coklat ya kepada kita begitu ya. Itu semua menunjukkan bagaimana kita mewujudkan kasih kita kepada orang itu dengan cara memberikan coklat ya pada hari spesial, hari kasih sayang ya, Valentine. Kalau kita juga melihat ada seorang laki-laki dan seorang wanita, mereka sedang berpacaran begitu, bergandengan tangan ya, berduaan, itu juga menunjukkan bagaimana mereka saling mengasihi satu dengan yang lain. Kalau kita sudah besar, lalu mama kita juga sudah besar, sudah tua mama kita, cara kita menunjukkan kasih kita kepada mama kita dengan cara apa? Misalnya kita memeluk dia, atau memeluk papa kita. Ini menunjukkan juga bagaimana kita mengasihi dia. Ya. Kasih itu juga bisa diwujudkan dengan cara apa? Kita memberikan sesuatu kepada orang lain. Misalnya ada seorang yang mengemis atau orang miskin ya. Kita memberikan dia misalnya makanan ya, entah itu roti atau apa begitu, atau kita memberikan uang. Pemberian-pemberian yang kita berikan kepada seseorang itu menunjukkan bagaimana kita mengasihi dia ya. Nah, ini adalah beberapa contoh dari sifat kasih yang manusia miliki ya. Nah, anak-anak, kita tahu bahwa kasih itu sendiri memiliki 4 jenis kasih ya. Yang pertama, kasih eros. Kasih eros adalah perasaan gairah yang terjadi di antara orang-orang yang tertarik secara fisik satu sama lain. Nah, ini kasih eros ini tadi seperti yang saya kasih contoh, ketika seseorang berpacaran, laki dan perempuan, pasti mereka berpacaran oleh karena apa? Oleh karena mereka tertarik secara fisik ya, satu dengan yang lain. Maka mereka menjalin hubungan dekat. Lalu yang kedua, kasih fileo. Kasih fileo ini kasih sayang yang hangat yang terjadi antara keluarga atau teman-teman. Ya. Nah, tadi misalnya kita punya teman baik, tentunya kan, kita punya sahabat baik, sahabat dekat. Kadang kita suka bentuk geng atau peer group gitu ya. Nah, kita di antara teman-teman kita sayang sama mereka, kita mengasihi mereka, kita suka bermain bersama-sama, kadang suka nginep di rumahnya, misalnya begitu ya. Semua yang kita lakukan terhadap sahabat atau teman baik kita itu merupakan kasih fileo yang kita tunjukkan kepada dia. Lalu yang ketiga ada jenis kasih yang lain, yaitu kasih storge. Ini kasih natural yang terjadi antara orang tua dengan anak. Seperti contoh tadi, kita memeluk mama kita waktu mereka sudah tua begitu ya. Lalu yang terakhir adalah kasih agape. Ini kasih yang mengorbankan diri untuk kesejahteraan atau keselamatan orang lain. Kasih agape ini sangat jarang sekali kita temui di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Ya. Jarang kita mendengar kalau ada orang yang mau mengorbankan dirinya untuk keselamatan orang lain. Ya. Jarang kita temukan itu di dalam dunia. Sangat langka sekali. Kalaupun ada, itu sangat langka. Nah, kasih agape ini itu hanya ada di dalam diri Tuhan sendiri, dalam diri Allah. Nanti kita melihat ya bagaimana Allah menyatakan kasihnya itu, kasih agape itu, ketika dia mengorbankan dirinya untuk mati di salib, supaya kita yang berdosa ini kita bisa diselamatkan. Ya. Nah, anak-anak, supaya kita bisa mengerti tentang kasih Allah, ya,
Yang seperti apa? Mari saya ingin mengajak kita coba untuk mendengarkan sebuah lagu supaya kita bisa lebih mengerti kasih Allah itu seperti apa. Ya. Coba kita dengarkan sama-sama, kita perhatikan kata-kata dari lagu-lagu ini. Is greater far than tongue or pen can ever tell. It goes beyond the highest star and reaches to the lowest hell. The guilty pair bow down with care. God gave His Son to win. His erring child He reconciled and pardon from His sin. Oh, love of God, how rich and pure, how measureless and strong. It shall forevermore endure the saints and angels' song. When years of time shall pass away, and earthly throne and kingdoms fall, when men who hear refuse to pray on rocks and hills and mountains cold, God's love so sure shall still endure, all measureless and strong, redeeming grace to heaven's race, the saints and angels' song. Oh, love of God, how rich and pure, how measureless and strong. It shall forevermore endure the saints and angels' song. Could we within the ocean fair, and were the sky of parchment made, were every soul on earth a quail, and every man a scribe by trade, to write the love of God above would drain the ocean dry. Nor could the scroll contain the whole, though stretched from sky to sky. Oh, love of God, how rich and pure, how measureless and strong. It shall forevermore endure the saints and angels' song. Ya, anak-anak, kasih Allah itu seperti apa? Kasih Allah itu, lagu tadi mengatakan bahwa kasih Allah itu tidak terduga, tinggi, dalam, dan luas. Kasih Allah itu tetap teguh selama-lamanya, tidak berubah selama-lamanya. Nah, di dalam dua ayat firman Tuhan ini kita bisa melihat juga bagaimana kasih Allah itu atau kasih agape yang Allah miliki itu adalah amat besar. Yeremia 31 ayat 3, Tuhan mengatakan bahwa Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu, aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Kasih yang kekal itu apa? Kasih yang kekal itu artinya kasih tidak berkesudahan. Kasih yang selama-lamanya, seterusnya, tidak pernah berhenti. Itu kasih Allah yang amat besar kepada kita. Lalu dalam Yohanes 3 ayat 16, ini adalah ayat yang terkenal, yang semua orang umumnya sudah tahu, begitu ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Siapa itu? Yesus Kristus, ya. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya, ya, perhatikan huruf besar, yaitu kepada Kristus,
Setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, hidup selama-lamanya. Nah, kalau kita sudah mengetahui tentang sifat Allah, yaitu kasih, sekarang kita bisa melihat sifat Allah yang lain, yaitu adil. Dari mana kita tahu kalau Allah itu adil? Coba kita baca ayat yang ada di tengah ini ya, dari Yesaya 30 ayat 18b. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Jadi firman Tuhan mengatakan Tuhan adalah Allah yang adil. Maka kita tahu bahwa Allah itu adil. Lalu bilangan 14 ayat 18, ayat yang bagian atas, Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Orang kalau salah harus dihukum atau dibebaskan. Orang bersalah ya. Orang yang bersalah harusnya dihukum. Bukan dilepaskan, bukan dibebaskan. Itu baru namanya adil. Kalau orang sudah berbuat salah, dia tidak dihukum, itu tidak adil. Ya. Nah, di sini ayat ini mengatakan bahwa Allah itu adil. Meskipun dia panjang sabar, kasih setianya berlimpah-limpah, ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tapi sekali-kali dia tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Artinya orang yang bersalah harus dihukum. Itu baru namanya adil. Lalu Wahyu 16 ayat 7. Ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, benar dan adil segala penghakiman-Mu. Nah, anak-anak, dari ayat-ayat ini kita tahu bahwa Allah itu adil. Ya. Sekarang pertanyaannya, tadi kita sudah, sekarang kita bisa melihat dulu ya, sebelum kita tanya, kita lihat dulu, adil itu seperti apa? Sebagaimana Allah itu kasih, kita manusia juga memiliki sifat kasih ya. Tapi jelas sifat kasih yang kita miliki beda dengan yang Allah miliki. Nah, Allah itu adil. Manusia juga memiliki sifat yang adil di dalam hidupnya. Contohnya apa? Coba kita lihat. Kita punya pengadilan di dalam dunia ini, ya kan? Jadi kalau orang-orang yang tersandung kasus, misalnya korupsi, misalnya pembunuhan, ya, atau perampokan dan sebagainya, orang itu harus diperhadapkan ke pengadilan. Nah, jadi hakim yang memutuskan orang itu bersalah atau tidak berdasarkan bukti-bukti yang ada. Ini. Dan kalau misalnya orang itu bersalah, orang itu harus dihukum. Dengan cara apa? Dia diborgol dan dia dimasukkan ke dalam penjara. Tetapi kalau dia tidak bersalah, ditemukan bahwa dia tidak bersalah, maka orang itu harus dibebaskan dari hukuman. Ya. Nah, sifat adil dalam hidup kita juga kita bisa tahu contohnya misalnya dalam permainan sepak bola. Ya, ketika ada dua pemain, yang satu lawan, yang satu bukan begitu ya. Mereka bermain lalu pihak lawan misalnya menggait pihak yang lain. Waktu dia sedang berlari, dia jatuh karena kakinya diselengkat. Bukannya bola yang ditendang, tapi kaki lawan yang ditendang. Nah, anak-anak, waktu wasit melihat pelanggaran itu, dia meniupkan peluit dan dia mengeluarkan kartu merah. Menunjukkan bagaimana pemain yang menyengkat kaki lawan itu, dia kena hukuman kartu merah. Ya, pelanggaran. Jadi dia mesti hati-hati. Kalau sampai kartu merah itu keluar lagi, maka dia harus dikeluarkan dari permainan. Tindakan daripada wasit ini menunjukkan bagaimana dia menegakkan keadilan. Jadi orang yang melakukan kecurangan, dia harus diberikan hukuman, yaitu kartu merah.
Nah, itu yang kita bisa lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, tentang apa itu adil. Tapi sekali lagi saya katakan bahwa keadilan yang kita manusia miliki beda dengan keadilan yang Allah miliki. Ya, kita tahu di dalam pengadilan di dunia ini, khususnya di Indonesia, bagaimana itu hakim bisa disuap. Jadi dia bisa memutarbalikkan fakta, yang tadinya benar dia bisa bikin salah, yang salah dia bisa bikin benar. Keadilan manusia bisa berubah-ubah. Tapi beda dengan Allah. Allah itu adil. Ya. Dikatakan di dalam kitab Yesaya tadi ya. Sumber keadilan itu ada pada diri Allah. Karena dia adalah kebenaran itu sendiri. Ya, jadi beda. Kasih manusia keadilan manusia dengan keadilan Allah itu berbeda. Nah, sekarang Mr. Geoffrey mau tanya, bagaimana sifat kasih dan sifat adilnya Allah ini bisa bertemu? Ya. Tadi kita sudah baca ya, kita sudah belajar bagaimana Allah mengasihi manusia yang berdosa. Ya, dalam Yohanes 3 ayat 16 tadi tertulis bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Lalu Yeremia 31 ayat 3, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Oleh karena itu, aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Allah mengasihi kita, manusia yang berdosa. Tapi di sisi yang lain, orang yang berdosa itu harus dihukum. Ya, Roma 6 ayat 23a, sebab upah dosa ialah maut. Maut itu artinya kematian. Ya. Jadi manusia yang berdosa itu harus dihukum, itu baru namanya adil. Ya, tadi kita sudah pelajari itu. Nah, ini bagaimana? Allah yang kasih itu tidak ingin menghukum. Tapi Allah yang adil harus menghukum manusia yang berdosa. Bagaimana kasih dan keadilan Allah itu bisa bertemu? Nah, ini satu dilema. Dilema yang sulit bisa dibayangkan ya. Bagaimana mungkin kasih dan keadilan Allah itu bisa bertemu? Oleh karena manusia itu adalah manusia yang berdosa. Nah, anak-anak, untuk mengerti akan hal ini kita bisa melihat satu contoh atau satu cerita tentang Jenderal Syamila. Ya, jadi suatu ketika ada seorang yang bernama Jenderal Syamila. Dia adalah seorang pemimpin yang memimpin orang-orang pengikut-pengikut dia untuk apa? Untuk melawan pemerintahan Rusia yang diktator pada waktu itu ya. Nah, Jenderal Syamila ini dia dengan kelompoknya atau dia dengan orang-orangnya itu, mereka selalu hidup berpindah-pindah, dan mereka itu dalam hal ini harus berhemat dalam banyak hal. Ya, dalam hal ini makanan. Jadi mereka harus irit terhadap makanan, dan supaya makanan itu juga bisa memelihara hidup daripada kelompok orang itu. Nah, satu kali ketika anak buahnya memeriksa persediaan makanan mereka, ternyata dia menemukan bahwa persediaan makanan mereka itu berkurang. Sudah pasti ada yang mencuri makanan mereka itu. Jadi dia menghadap Jenderal Syamila dan dia lapor Jenderal Syamila, saya ingin memberitahukan bahwa persediaan makanan kita itu ternyata ada yang mencuri. Karena setelah saya hitung-hitung, persediaan makanan kita berkurang. Lalu Jenderal Syamila marah sekali dan dia keluar menemui pengikut-pengikutnya itu, dan dia berdiri di hadapan mereka dan dia berkata, saya mengeluarkan aturan bahwa siapa yang ketahuan mencuri persediaan makanan kita, orang itu harus dihukum. Hukumannya adalah hukuman cambuk. Setelah Jenderal Syamila mengeluarkan
aturan itu, beberapa hari kemudian anak buahnya menangkap seorang yang ketahuan mencuri persediaan makanannya. Orang itu dibawa kepada Jenderal Syamila dan diperhadapkan kepada Jenderal Syamila. Waktu si jenderal ini melihat orang itu, dia sangat terkejut sekali dan dia kaget. Ternyata orang yang mencuri makanannya selama ini adalah ibunya sendiri. Lalu, apa yang harus dilakukan oleh Jenderal Syamila kepada ibunya, si pencuri itu? Dia sebagai seorang anak, mengasihi nggak ibunya? Dia mengasihi ibunya. Kalau seandainya dia memberikan hukuman kepada ibunya, artinya ibunya harus dicambuk, pasti ibunya akan kesakitan dan dia menderita serta mungkin juga dia akan mati. Karena namanya orang tua kalau dicambuk, pasti dia mungkin bisa mati, begitu ya. Ini bagaimana? Dia mengasihi ibunya, dia nggak mau ibunya dihukum cambuk. Tapi kalau dia tidak melakukan hukum cambuk kepada ibunya, si pencuri itu, Jenderal Syamila akan diolok-olok atau dicemooh oleh pengikut-pengikutnya. Dia akan dikatakan sebagai jenderal yang tidak adil, jenderal yang tidak konsisten dengan perkataannya sendiri, jenderal yang melanggar aturan yang dia buatnya sendiri. Jadi dalam kondisi seperti ini, Jenderal Syamila timbul dilema. Dia bingung, apa yang harus saya lakukan? Lalu setelah dia bergumul, dia berpikir, keesokan harinya ternyata hukuman cambuk itu tetap dilakukan. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata yang dicambuk bukan ibunya Jenderal Syamila, tapi yang dicambuk adalah Jenderal Syamila sendiri. Jadi dia membuka bajunya, dia menyuruh Algojo untuk mencambuk dia. Nah, tindakan Jenderal Syamila ini membuktikan bahwa dia mengasihi ibunya yang sudah tua itu. Dengan cara apa? Dia membebaskan ibunya dari hukuman cambuk. Tapi di sisi lain, Jenderal Syamila melakukan tindakan yang adil. Artinya dia menegakkan keadilan. Orang yang mencuri, orang yang bersalah itu harus dihukum cambuk. Jadi dia konsisten dengan apa yang dia ucapkan. Nah, kita melihat tindakan Jenderal Syamila ini, dia mempersatukan sifat kasih dan adil itu bertemu. Demikian juga dengan apa yang dilakukan oleh Allah kepada kita. Ya, anak-anak, kasih dan keadilan Allah dinyatakan melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Tentu, apa yang dilakukan oleh Allah melalui pengorbanan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, itu lebih besar daripada apa yang dilakukan oleh Jenderal Syamila. Jenderal Syamila hanya dicambuk. Tapi apa yang dialami oleh Yesus, dia bukan hanya dicambuk, tapi dia juga diolok-olok, ditampar, ya, ditinju, dia kepalanya dimahkotai duri, dia disuruh membawa salib yang begitu berat ke Bukit Golgota, lalu tangan dan kakinya dipakukan di atas kayu salib, dan dia mati secara perlahan-lahan. Apa yang dilakukan oleh Yesus untuk menunjukkan kasih dan keadilannya kepada kita itu lebih besar daripada Jenderal Syamila. Karena dia sudah mengorbankan nyawanya kepada kita. Dalam Yohanes 15 ayat 13 tertulis, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Lalu dalam 2 Korintus 5 ayat 21 tertulis bahwa dia, yaitu Yesus Kristus, yang tidak mengenal dosa,
telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Yesus Kristus, Dia adalah sungguh-sungguh Allah. Dia juga adalah sungguh-sungguh manusia. Tetapi sebagai manusia, Dia tidak pernah satu kali pun berbuat dosa. Jadi Dia yang tidak pernah berbuat dosa itu, Dia sudah dibuat oleh Allah menjadi dosa karena kita. Kalian dan saya adalah orang yang berdosa. Kita sebagai orang yang berdosa, kalau dilihat dari keadilan Allah, kita yang harusnya dihukum, yaitu apa? Kematian, ya, di dalam neraka. Tetapi Allah telah mengutus anaknya yang tunggal Yesus Kristus untuk menanggung dosa-dosa kita di atas kayu salib. Supaya kita yang tadinya ini bersalah, kita dapat dibenarkan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Lalu sebelum Yesus Kristus mati, waktu dia disalib, sebelum dia mati, dia mengatakan sudah selesai. Artinya dia sudah menyelesaikan apa yang menjadi tugasnya ketika dia berada dalam dunia ini. Yaitu dia sudah mengorbankan dirinya untuk menebus dosa-dosa kita. Lalu sesudah itu Yesus mati. Dan dia dikuburkan di dalam kuburan yang baru. Lalu pada hari yang ketiga, setelah dia mati, Maria Magdalena dan juga murid-murid Yesus, yaitu Petrus dan Yohanes, mereka pergi pagi-pagi benar, mereka pergi ke dalam kubur untuk menengok kubur Yesus. Waktu mereka sampai di sana, ternyata mereka melihat batu yang menutupi kubur itu sudah bergeser. Dan waktu mereka menengok ke dalam, mereka melihat tidak ada lagi mayat Yesus di situ. Yang ada hanya kain kafan yang terbungkus dengan rapi. Lalu ada malaikat Tuhan yang datang kepada mereka dan berbicara bahwa ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Jadi malaikat mengkonfirmasikan kepada murid-murid Yesus dan juga kepada Maria Magdalena bahwa Yesus yang tadinya mati itu dia sekarang sudah bangkit, dia sudah hidup kembali. Dan sebagai bukti daripada semua itu, Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya dan dia menunjukkan tangan bekas di paku itu. Dia berkata, lihatlah tanganku. Supaya apa? Supaya mereka percaya bahwa Yesus yang tadinya mati, sekarang dia sudah bangkit dan hidup kembali. Lalu tidak lama kemudian, dia naik ke surga disaksikan oleh murid-muridnya, dan dia berkata bahwa dia akan datang kedua kalinya dengan cara yang sama ketika mereka melihat dia naik ke surga. Nah, anak-anak, dari kisah ini kita bisa melihat kasih dan keadilan Allah itu dinyatakan kepada kita, manusia yang berdosa ini. Dengan cara apa? Dengan cara dia mengorbankan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus di atas kayu salib. Di atas kayu salib itulah kita bisa melihat kasih dan keadilan Allah itu bertemu. Supaya apa? Supaya kita yang berdosa ini, kita dibebaskan dari hukuman dosa, yaitu api neraka. Dan supaya kita boleh diselamatkan untuk menerima hidup yang kekal. Dalam Roma 10 ayat 9 tertulis, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ini janji daripada Tuhan. Nah, anak-anak, sekarang saya mau menantang kalian. Maukah kalian menerima Tuhan Yesus Kristus
untuk masuk di dalam hati kalian, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kalian? Kalian bukan jawab saya, tapi kalian jawab Tuhan. Kalau kalian mau secara serius, saya mau mengajak kalian berdoa bersama-sama. Yang mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berdoa bersama-sama dengan saya. Kita ucapkan doa ini sama-sama. Tuhan, terima kasih karena Engkau adalah Allah yang kasih dan adil. Engkau mengasihi saya yang berdosa ini. Saya seharusnya menerima hukuman karena dosa saya. Tetapi Engkau telah menanggung hukuman dosa saya di atas kayu salib melalui Yesus Kristus. Saya mau bertobat dari segala dosa saya dan mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Masuk dan tinggallah di dalam hati saya. Dalam nama Yesus Kristus, saya berdoa. Amin. Nah, anak-anak, demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Dan sekali lagi, ketika kita menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, ini merupakan satu keputusan yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Karena kesempatan itu hanya satu kali terjadi, yaitu ketika kita masih hidup dalam dunia ini. Ketika kita sudah mati, kesempatan itu sudah tidak ada lagi. Jadi jangan tunda-tunda, jangan mengeraskan hati kita. Segera menjawab panggilan Tuhan dalam hidup kita. Amin.